Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video hari ini teman-teman ya, saya mau bahas sebuah aplikasi yang katanya di sini bisa menghasilkan Anda uang ya, sebanyak-banyaknya. Dan saya lihat tadi untuk keuntungan yang paling tinggi ya di marketing plan-nya itu sekitar 96 juta ya, di level yang tertinggi gitu ya. Nama aplikasi ini adalah MyCTC. Ya, jadi ini aplikasi menawarkan bisnis, menawarkan bisnis. Jadi kalian harus memasukkan uang kalian dulu, dan nanti akan diberikan keuntungan ya, yang terpapar di marketing plan-nya tadi. Saya lihat itu paling tinggi 96 juta ya, tanpa ada resiko ya, tanpa ada resiko sama sekali. Oke, apakah ini merupakan aplikasi yang real ya, benar mau membantu perekonomian warga Indonesia gitu ya, hadir di Indonesia ini, atau ini cuman aplikasi tipu menipu yang menurut saya serupa dengan aplikasi yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Dan juga sedikit info ya untuk MyCTC ya, ini juga sedang dipromosikan oleh seorang artis. Oke, ini sedikit info aja ya. Artis ya, kalau kita bahas artis promosi sebuah aplikasi lah gitu ya. Sebetulnya udah banyak juga sih ya beberapa akun-akun selebgram centang biru gitu ya di Instagram gitu ya. Banyak berkasus gitu ya, udah banyak berkasus mempromosikan sebuah aplikasi, tapi ujung-ujungnya yang ditawarkan adalah aplikasi bodong gitu, aplikasi money game. Nah ya, jadi walaupun artis ya, itu belum tentu jadi patokan Anda untuk percaya. Jadi kita akan kupas tuntas mengenai MyCTC ini ya, apakah ini rekomendasi dari saya atau enggak. Kalau tercium bau-bau Ponzi, penipuan, ya mending saya sarankan untuk kalian menghindari aplikasi ini. Oke? Setelah saya cek-cek ya, ternyata MyCTC ini terdaftar di Google Play Store ya, ada di Google Play Store. Di sini untuk nama perusahaannya ya, dari MyCTC ini adalah Face Data Technology. Oke, downloadnya 10.000. Nah, pertanyaannya di sini, apakah dengan adanya aplikasi ini di Play Store ya sudah menjamin keamanan? Itu belum tentu ya. Itu belum tentu ya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu, teman-teman ya? Karena juga banyak ya dari dulu aplikasi seperti ini ya, aplikasi penghasil uang yang sistemnya ada depositan. Mereka beberapa ada yang terdaftar di Play Store. Tapi Play Store itu bukan seperti lembaga legalitas dari aplikasi yang menampung uang masyarakat. Gitu. Kita sebagai orang biasa kalau punya aplikasi, kita bisa daftarkan aplikasi kita ke Google Play Store juga. Jadi Play Store itu bukan jamin keamanan dari sebuah aplikasi ya, apalagi ini menampung uang kalian. Gitu ya. Untuk downloadnya udah 10.000 loh. Itu banyak sih orangnya ya. Kalau menurut saya ya, itu udah banyak lingkup orangnya. Takutnya dari 10.000 ini adalah orang yang akan ditipu, takutnya seperti itu. Nah, di sini mereka ngeklaim mereka ini adalah bisnis digital. Bisnisnya seperti apa? Di sini juga tidak ada dijelaskan. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, ini di layar ada marketing plan dari MyCTC ya, yang saya dapat dari salah satu grup. Jadi ada orang yang share gitu ya. Jadi ini nanti kita akan bahas ya. Saya akan bahas ini dari sini aja, kita udah bisa menilai ya ini penipuan atau enggak. Saya akan jelaskannya nanti secara logika gitu ya, agar mudah dipahami.
Tapi di sini sedikit informasi dulu, MyCTC ini ngeklaim dia bekerja sama dengan TikTok. Ya, TikTok yang sering kita nonton-nonton video itu ya. Nah, ini katanya mereka ada kerjasama gitu ya. Tapi saya lihat ya dari TikToknya tersendiri tidak ada info ya, tidak ada info dari TikToknya, oke, yang menyatakan kalau mereka ada kerjasama dengan MyCTC. Oke, kalaupun ada kerjasama, pasti kedua belah pihak saling informasi. Oke, saling informasi teman-teman. Tapi di sini yang memberikan informasi itu cuman MyCTC saja. Gitu. Takutnya ini ya, MyCTC ini ngaku-ngaku kerjasama dengan TikTok. Ya mentang-mentang orang suka nih ya nonton video di TikTok. Jadi dia ngeklaim dia ini kerjasama dengan TikTok. Sehingga ini modus penipuan ya, ngeklaim kerjasama dengan TikTok agar orang tergiur, agar orang ngeklaim ini ya, ini memang dari TikTok gitu, memang kerjasama dari TikTok. Padahal sebenarnya takutnya ya, MyCTC ini ngaku-ngaku aja seperti itu. Oke, nah kita lanjut untuk bahas dari marketing plan. Oke, di sini ada 1 sampai 10 penyewaan alat ya. Saya nggak familiar sih dengan alat ini. Tapi yang perlu kita lihat di sini ya adalah tentang harga pembelian paket yang akan kalian store uang. Oke, masa aktif, estimasi profit akhir. Oke, yang paling tinggi itu adalah 96 juta. Tapi kalian harus mengorbankan uang kalian yaitu 80 juta. Ya, mereka nyebut saldonya di sini EIP. Ya, satu EIP itu 100.000 ya, satu EIP. Oke. 100.000 ya, satu EIP. Jadi kalau 800 EIP sama dengan 80 juta. Gitu ya. Di sini dijelaskan ya persen-persen profit ya. Nah, sekarang gini, saya jelaskan secara logika. Katanya di sini kan tadi kan katanya bisnis. Oke. Katanya aplikasi ini adalah aplikasi bisnis. Ya, promosinya di Google Play Store itu katanya bisnis. Oke, kita bahas dulu dari segi bisnis. Bisnis itu apa? Ya, bisnis itu sama juga kayak usaha. Ya, kalian jual ataupun ya buka usaha lah gitu ya dalam skala besar, meliputi ataupun juga dibantu dengan beberapa orang, mau itu teman ataupun saudara lah gitu ya. Kalau menurut saya bisnis seperti itu dan akan mendapatkan atau bertujuan mendapatkan keuntungan bersama. Oke, tapi bisnis itu tidak pasti untuk keuntungannya. Anda bisa aja rugi dari bisnis. Mungkin di setahun pertama Anda bisa merasakan yang namanya kerugian dari bisnis itu, atau setahun itu cuman bisa balik modal. Tapi di sini ya, di sini persen-persenannya ini udah ditakar. Mana ada bisnis yang penghasilannya pasti, ya kan? Contohnya yang di sinilah yang penghasilan 96 juta. Katanya di sini untuk keuntungannya ya, ini profit keseluruhan ya, itu di angka persennya 1,2 ataupun 1,6 ya. 1,2 sampai 1,6. Oke, jadi kan ini kategorinya, kesimpulannya adalah pasti untung gitu dalam 100 hari penyewaan. Oke. Sedangkan bisnis itu tidak pasti. Kalaupun untung ya, kalaupun memang untung gitu ya, ya tidak pasti untuk keuntungannya ya, tidak pasti. Oke, dasarnya itu aja, bisnis itu belum tentu pasti untung, bisa jadi Anda rugi. Itulah resiko yang namanya bisnis. Sama kayak investasi juga, sama kayak usaha kecil-kecilan gitu ya. Kalaupun memang untung, belum tentu dapat keuntungan yang pasti, persenannya yang seperti ini gitu ya. Sekarang yang ditakutkan adalah uang Anda yang kalian jerumuskan ya. Di sini yang paling rendah itu 300.000 Helio ya, kayak
apa ya, ini alat-alat kayak handphone gitu lah, nggak paham lah saya ya. Oke, dari sini kan udah jelas ini cuman akal-akalan penipuan. Ini money game, ya, money game. Takutnya di sini kalian disuruh untuk menjerumuskan orang juga, ya, yang ujung-ujungnya money game Ponzi. Seperti itu ya. Jadi ini aplikasi menurut saya udah nggak benar ya. Oke, di sini kalau kalian lihat, ini ada seperti grupnya ya, yang dimana mereka ini mempromosikan bisnis ini di grup ini, oke. Dan kita baca, oke. Ini promosinya. Katanya di sini untuk MyCTC adalah bisnis resmi dan terbaik nomor 1. Oke, kalau nomor 1 ya bisnis resmi. Kita kan tinggal di Indonesia nih. Seharusnya kalau resmi dan terbaik nomor 1 di Indonesia itu pasti ada didukung dengan legalitas yang ada, gitu, legalitas yang terkait. Karena di sini kan tadi kan ada sistem depositannya. Itu uang masyarakat loh yang dikirimkan ke dalam aplikasi ini yang berharap untuk mendapatkan uang dari bisnis ini. Gitu ya kan. Nah, kalau udah kategorinya udah depo-depoan gitu ya. Kalau tidak ada legalitas yang tepat seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu jelas aplikasi itu akan berujung penipuan atau ilegal lah. Seperti itu. Dan tadi saya cek ya untuk MyCTC ini itu tidak terdaftar di OJK. Kalian bisa ngecek sendiri juga. Ya, nomor WhatsApp OJK itu udah ada di deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi jangan ngeklaim ini resmi lah. Takutnya nanti dibaca sama orang awam ya. Mereka yang menganggap karena ada promosi yang katanya resmi-resmi ya, mereka anggap ini benaran aplikasi yang aman. Padahal ini ilegal untuk MyCTC. Dan di sini katanya cek legalitas perusahaan di AHU. Ya, AHU ya, AHU. Oke, di sini AHU ya. Kalau AHU itu bukan legalitas. Oke, AHU itu bukan legalitas sebuah perusahaan. Itu kalau menurut saya ya, yang saya pahami ya dari AHU ini seperti ini adalah identitas pendirian perusahaan. Ya, inilah identitas perusahaan ini. Oke, jadi AHU itu bukan apa ya, bukan legalitas yang terkait dengan uang-uang orang yang ada di aplikasi itu untuk didepositkan. Oke, AHU ini lebih kayak ini akte misalnya kalian lahir gitu ya, kalian ada akte gitu, ada akte kelahiran kalian ya, seperti itulah ya identitas diri kalian ya. Ini sama kayak halnya ketika kalian kena tilang ya, kalian kena tilang motor kalian ya, motor kalian ini bodong, kalian kena tilang, kalian ditanya SIM ya, SIM, surat motor ditanya, tapi kalian malah ngasih yang namanya akte kelahiran kalian. Itu kan nggak nyambung. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi banyak orang yang percaya ya. Biasanya banyak aja orang awam yang percaya dengan legalitas dari AHU ini. Itu udah banyak aplikasi yang seperti ini loh, yang memanfaatkan AHU itu sebagai bentuk legalitas investasi. Oke, daftar dapat 4.000 gratis ya. Oke, di sini kan udah jelas ini ya. Ini kan skema Ponzi. Oke, referral 3 level. Nah, ini kan udah jelas ini Ponzi. Oke. Ketika kalian depositkan uang kalian akan dinikmati oleh leader-leader di atas kalian. Jadi uang itu bukan ke yang investasi tadi ya, bukan penyewaan alat yang tadi. Seperti itu. Oke. Ini jebakan untuk menjerumuskan orang aja lah ya. Nah, ini dijelaskan untuk investasinya ya. Yang tadi juga di gambar marketing plan yang tadi gitu ya. Oke, di sini juga ada info ya kalau mereka ini memanfaatkan nama besar ya dari Bang Vicky Prasetyo ya, artis Indonesia yang udah pasti centang biru lah untuk Instagramnya gitu ya, untuk endorse MyCTC ini gitu ya. Ini terus saya miris ya,
kok mau aja gitu ya Bang Vicky ini endorse money game Ponzi ya, yang menurut saya ini sangat nantinya akan merugikan orang gitu. Takutnya ini jadi kasus sih ya, karena juga artis itu kan juga manusia gitu ya, juga punya yang namanya pemahaman yang kurang ya tentang sesuatu hal yang belum dia dalami, tapi ini dimanfaatkan dari aplikasi ini ya untuk modal menipu orang. Karena yang saya lihat ya, ada juga beberapa artis yang dulu-dulu ya yang udah di endorse tapi aplikasinya entah kemana sekarang ya, aplikasinya berujung penipuan, uang orang yang nggak balik seperti itu ya. Jadi saran saya dari video ini untuk aplikasi MyCTC ini itu hindari ya. Ini sama aja kayak Simonida Media, BBH, Myers, MK Shipping tuh ya, Enel Kekuatan Hijau yang udah scam, Redford. Oke, sudah cukup informasi di video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.